Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiyah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah yang telah menghendaki kita, memberikan petunjuk di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah di dalamnya sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus dan selayaknya untuk menghubungkan diri dengan baginda Rasulullah. Nama beliau disandingkan dalam adzan, asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat, setelah kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada anjuran kalau masuk rumah kita membaca salam. Kalau ada orang assalamualaikum, tapi kalau enggak ada, Imam Nawawi menjelaskan assalamu alaina wa ala ibadillah islalihin. Tapi dari riwayat juga bacanya itu assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyullah. Jadi kesalamatan untukmu ya Rasulullah. Di situ menyambungkan kalbu kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam firman-Nya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dalam surah
Al-Hujurat. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Maka ketika kita menghidupkan sunnah Nabi di rumah kita, hakikatnya ada Rasulullah. Kita mengaji begini, di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Kita bersalawat untuk Nabi, salawat itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan berbincang tentang petunjuk dan kesesatan. Ada dalam surah An-Nahl ayat 93, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah yang menyesatkan, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki, menunjukkan orang yang dikehendaki. Kalau orang memahami ini apa adanya, kadang-kadang salah paham. Menyesatkan orang yang dikehendaki, lalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki. Kalau begitu kasihan yang disesatkan. Halo? Betul nggak? Nah, senang yang dikasih petunjuk nih. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa pemahamannya begitu? Apa maknanya begitu? Kan manusia kemarin disebutkan kudrah sama iradah. Hakikatnya memang semuanya ciptaan Allah, buatan Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki. Tapi kalau dipahamin Allah yang nyesatin orang itu, kok kayaknya kasihan bener orang itu disesatkan sama Allah. Lalu bagaimana pemahamannya? Kalau nggak ada pilihan berarti kan paksaan. Apa begitu? Nah, jadi Sayyid Sabiq dalam akidah Islam ini menjelaskan, sebenarnya pemahamannya nggak kemudian Allah kamu bilang sesat, dapat hidayah bukan begitu gitu. Pakai proses hidayah maupun dolalah, petunjuk maupun kesesatan itu adalah natijah, akibat, bukan sebab. Dia itu akibat. Ada sebab-sebab yang mendahului orang itu dapat hidayah, ada sebab-sebab yang mendahului orang itu terjatuh pada kesesatan. Ini sama dengan ucapan makanan itu mengenyangkan. Hakikatnya Allah yang memberikan kenyang, tapi karena orang itu makan jadi kenyang. Nggak diujuk-ujuk langsung kenyang, nggak begitu. Tapi ada prosesnya. Kenapa kenyang? Ya kita makan dulu baru kenyang. Secara proses. Hakikatnya ya Allah yang mengenyangkan, itu benar. Allah mampu memberikan kenyang tanpa makanan, mampu gitu. Tapi hukum alam sunnatullah dalam bahasa Islamnya gitu, itu ya kalau mau kenyang ya makan gitu. Sama haus nih, biar hilang hausnya, sunnatullah Allah membuat aturan kalau pengen hilang hausnya minum. Bagi orang yang beriman ingat, minum ini Allah yang menurunkan air hujan, minum ini Allah yang membuat airnya, ini rezeki dari Allah. Maka mau minum ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan air minum ini ibadahnya kuat, berkah, menyehatkan. Amin. Yang mengaminkan juga didoain malaikat, mudah-mudahan semua sehat. Jadi hilang nih dahaganya, hausnya jadi hilang.
Tapi kita yakin Allah yang menghilangkan itu, tapi pakai proses. Ya kalau pengen hilang dahakanya minum. Nah, sama. Ya kalau biar pisau ini motong cabai, motong sayur, ya gerakin biar kepotong. Walaupun kalau Allah nggak menghendaki nggak akan terpotong. Buktinya Ismail mau dipotong nggak kepotong. Tapi rumus umumnya kalau pengen potong ya digerakkan pisau itu. Jadi ada sunatullah di situ. Kalau pengen membakar kayu ya pakai korek, pakai api biar terbakar. Tapi nggak selamanya bahwa api itu membakar. Buktinya Nabi Ibrahim nggak terbakar. Rupanya ada juga api yang dingin. Dulu Nabi Ibrahim itu karena firman-Nya, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Nah, ayat itu kemudian diterjemahkan dalam dunia modern, teknologi AC. Listrik itu panas atau dingin? Kalau konslet panas kan? Tapi diubah jadi dingin, jadi AC. Nah, begitulah. Jadi Allah memberi petunjuk yang dikehendaki, memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki. Itu petunjuk maupun sesat adalah natijah, bukan sebab. Ada perantara yang menyebabkan orang itu dapat hidayah, dan ada perantara yang menyebabkan orang itu dapat kesesatan. Jadi hidayah itu natijah buah dari amal baik, amal soleh. Kesesatan itu natijah dari amal yang buruk, perbuatan yang jelek, maka natijahnya kesesatan. Ini panjenengan ngaji, sholat, kemudian baca Quran, dengerin ceramah, natijahnya dapat hidayah. Mudah-mudahan tambah hidayahnya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah hendak tambahkan imanan dari iman yang sudah ada dalam kalbu mereka. Karena orang itu mabuk, maka tambah sesat. Karena orang itu main zina, maka tambah sesat. Karena orang itu korupsi, maka tambah sesat. Bukan Allah bilang, hei korupsi, bukan. Natijah kesesatan itu adalah natijah, buah. Karena kita sholat malam, tambah hidayah. Kita baca Quran, tambah hidayah. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, pakai proses. Karena kita rajin dzikir, maka tambah hidayah, tambah tenang. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang, tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Camkan, renungkan hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, kolbu akan tenang, kolbu akan tentram. Ini kelihatan yang lagi duduk-duduk ini orang-orang yang tenang, tentram semua ini. Kelihatan wajahnya wajah yang khusyuk. Khusyuk atau ngantuk? Kan bedanya tipis tuh antara khusyuk dengan ngantuk tuh. Jadi disandarkannya pengertian hidayah dan dolalah pada zat Allah, tujuannya adalah sebagai sebuah kiasan bahwa Allah Ta'ala dialah yang meletakkan penertiban sebab-sebab dan akibat timbulnya dari sebab itu. Sebab orang itu berbuat buruk lalu dapat kesesatan, sebab orang itu berbuat baik, beramal soleh, dapat hidayah. Jadi nggak ujuk-ujuk, pakai proses. Nah, kalau seandainya Allah yang maksain, kamu pokoknya harus jadi orang tersesat, lah kok enak bener, maksudnya jadi kasihan bener dia itu gitu.
Enggak, di sana ada pilihan, ada ikhtiar manusia. Sebagaimana kita sudah niat dari rumah ini, dari rumah ambil air wudhu, lalu membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, tiada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Maka langsung itu qad kufita wa hudita wa wukita, kamu dijaga, kamu dapat hidayah, dapat penjagaan Allah dari keburukan yang akan menimpa, dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Wahudita, dikasih hidayah, jadi tambah hidayah, kita keluar menuju tempat yang baik. Wahudita. Nah, untuk cari imbangan tadi pemahaman dari surah An-Nahl ayat 93 tadi, biar penjelasannya lebih lengkap, ini dapat kita temukan dalam beberapa ayat yang mirip. Misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 27 nih. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kembali bertaubat kepadanya. Karena dia taubat, maka dapat hidayah. Bukan hidayahnya mendahului, karena dia taubat lalu dapat hidayah. Memang kalau dalam kajian tauhid itu ya hakikatnya Allah yang ngasih hidayah. Tapi kalau itu disandarkan langsung ke Allah, kalau pas sesat nanti kasihan gitu. Memang dia milih sesat baru nanti tambah dosa, tambah tersesat gitu. Jadi di sini ada ikhtiar manusia, dia bertaubat maka dapat hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan tambahan hidayah bagi orang yang kembali taubat kepadanya. Kisah dalam hal ini ada. Dulu ada orang yang kerjanya itu merampok, pimpinan perampok, ngerampok. Wah, pokoknya tiap hari ngerampok. Tapi walaupun dia ngerampok, sholat dijaga, puasa juga dijaga. Pas siang-siang itu anak buahnya mau ngasih makanan, katanya saya lagi puasa. Lah, kerjanya ngerampok tapi orangnya puasa gitu. Dia bilang walaupun saya rampok tapi saya nggak mau mutus hubungan saya sama Allah. Saya nggak mau. Sampai suatu hari beberapa tahun kemudian orang-orang yang dirampok ketemu sama pimpinan rampok ini di Mekah. Lah, kamu kan pimpinan perampok waktu itu. Ya, saya sudah taubat. Jadi jalaran dia istiqomah, ya sholat istiqomah, puasa, itu membuat dia dapat hidayah. Dia berhenti dari ngerampoknya. Apa hikmah yang dapat dipetik? Kalau kita belum bisa berhenti dari maksiat, jangan berhenti ibadahnya. Enggak benar kata-kata, buat apa sholat kalau masih maksiat? Sholatnya udah bagus, ilangin maksiatnya, jangan buat apa sholat. Halo? Paham nggak? Kan yang lain begitu kan, buat apa sholat kalau maksiat? Jangan disalahin sholatnya. Buat apa ngaji kalau masih ngerumpi? Jangan salahin ngajinya. Nanti kalau dia ngaji terus, lama-lama ngerumpinya berhenti. Minimal pas ngaji kan nggak ngerumpi. Halo? Betul nggak? Minimal pas ngaji dia ingat Allah. Minimal pas ngaji dia nggak ngerumpi. Minimal pas sholat dia nggak maksiat. Dan kalau ditinggalkan sama sekali malah maksiat terus. Nanti ada saatnya ketika disampaikan pada Nabi, ada orang yang mencuri tapi sholat, mencuri sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Satanhahu, nanti sholatnya akan mencegah dari mencuri. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ada LGBT yang ngaji, lama-lama taubat. Dia lagi salah arah, salah milih teman, tapi dengan dia ngaji lama-lama taubat. Ini ada kisahnya juga. Waktu ada pertemuan dai ambasador di Dompet Duafa di Ciputat waktu itu,
Ada seseorang yang sudah taubat kemudian nikah nih, dari orang yang tadinya senang sama jenis, akhirnya punya anak, dia taubat, dia ngaji, dengan lantaran itu dia pun akhirnya taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepadanya. Maka kita tiap malam istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Maka ketika melihat keburukan jangan langsung divonis. Boleh jadi kalau dia mau tobat itu dia akan tambah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan keluar bagi orang syirik, bagi orang yang membunuh, bagi orang yang zina. Ada kesempatan menjadi ahli surga, ada kalau tobat. Ada ayatnya, ada dalam surah Al-Furqan ayat 72, 73 itu menjelaskan dijanjikan orang yang syirik, zina, membunuh mendapatkan siksa 2 kali lipat siksa. Tapi kalau taubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kecuali kalau mereka bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di situ Allah ampuni dia, Allah sayangi dia, sehingga zinanya diganti dengan menikah, membunuhnya diganti dengan memberi manfaat dengan sesama, syiriknya diganti dengan tauhid. Kenapa? Dia taubat kembali kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah kepada orang yang kembali taubat kepadanya. Belum cukup ayat ini, jelaskan lagi Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami yang benar. Orang yang bersungguh-sungguh membela di jalan Allah,
dia rajin sholatnya, rajin tilawahnya, rajin sedekahnya, kami akan tunjukkan dia ke jalan yang benar. Setiap kebaikan itu membawa ke jalan benar yang lainnya. Allah akan tunjukkan itu. Dengan kita ngaji, malam ini kita ada iktikaf di masjid ini. Dengan kita ngaji ada sholat berjamaah. Nunggu sholat berjamaah, nunggu sholat setelah sholat itu namanya ribat. Nabi pernah bertanya, mau enggak kutunjukkan padamu 3 perkara yang mengangkat derajatmu, menghapus dosamu? Tentu ya Rasulullah. Isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu ketika enggan. Kasratul khutbah ilal masajid, banyak jalan menuju masjid. Intidarus salat ba'da salat, nunggu salat setelah salat. Ini salat maghrib sudah, lalu nunggu salat isya. Dan ini diantaranya yang disebut oleh Nabi bahwasanya al-mu'minu bainal hasanataini, orang mukmin itu antara 2 kebaikan. Hasanatun qad qadaha wa hasanatun yang tadiruha, kebaikan yang dia telah laksanakan dan kebaikan yang dia tunggu untuk melaksanakannya. Kebaikan tadi sudah sholat maghrib, nunggu sholat isya. Jadi statusnya itu kalau mati itu, seandainya malam ini mati ini, kita lagi nunggu sholat isya, statusnya itu sudah sholat maghrib, nunggu sholat isya. Kan enak kan? Dia ngapain dia? Sholat maghrib udah selesai, terus lah sekarang lagi nunggu sholat isya. Loh, alangkah baiknya. Nanti juga begitu, malam kita mau tidur sudah wudhu, nungguin sholat malam, nungguin sholat subuh, sambil nunggu subuh tiduran. Nah, tidur beneran. Kalau bablas, statusnya sebagai orang yang mau sholat subuh, sholat malam. Enak gak itu? Bagus gak? Ini statusnya itu indah lah gitu. Bukan sebagai orang yang mengejar dunia, pencari materi, tapi dia statusnya sebagai orang-orang yang lagi menunggu kebaikan yang berikutnya. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Belum puas dengan itu, satu ayat lagi, surah Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang ngikutin pimpinan yang baik, petunjuk yang baik, nih kita berusaha ngikutin petunjuk yang baik, maka Allah akan tambahkan hidayah. Zadahum huda wa atahum taqwahum, lalu Allah akan berikan pada mereka sifat takwa. Jadi takwa itu natijah. Karena dia puasa jadi takwa, karena dia ibadah jadi takwa. La'allakum tattaqun. Jadi bukan langsung, memang ada ilham itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan yang fujur, yang buruk maupun yang takwa. Tapi hamba ini punya pilihan, karena milih jalan hidayah, jalan yang benar, Allah tambahkan hidayah, Allah tambahkan ketakwaan. Jadi sini jelas nih bahwa ayat-ayat ini menjelaskan bahwa hidayah itu natijah, buah Allah Subhanahu wa taala memberikan, melimpahkan kepada manusia baik kasih sayangnya, hidayahnya, ya ada amal solehnya tadi. Dia beriman, beramal soleh, maka Allah limpahkan kasih sayangnya, Allah limpahkan rahmatnya. Maka dalam ayat yang disebutkan itu dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Setiap kita berbuat baik, itu kita lagi dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tafsirnya bukan hanya dekat dengan rahmatnya, tapi dekat dengan Allah. Kenapa? Isyarat dari kalimat inna rahmatallah qaribun. Ulama ini memeras keringat loh, rahmah kok koribun? Seharusnya rahmah itu koribah dalam bahasa Arab. Kalau mu'anas sama mu'anas, mudakar sama mudakar.
Ini kok mu'anas sama mudzakkar, rahmah kok qaribun. Ulama mencari-cari, oh rupanya yang dekat sama orang yang baik bukan hanya rahmat Allah, tapi Allah sendiri dekat sama orang yang berbuat baik. Jadi qaribun minallah, kebaikan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang tadi yang baik-baik. Sekarang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Apakah ada ayat petunjuk yang menunjukkan keburukan itu akibat natijah buah, bukan langsung dipilih? Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan kebanyakan orang. Dengannya pula Allah memberikan hidayah kepada kebanyakan orang. Tetapi wa ma yudillu bihi, tidaklah Allah menyesatkan illal fasikin, melainkan dia itu orang fasik, orang jahat. Karena jahat, karena fasik, maka dia disesatkan sama Allah. Jadi fasik dulu, nggak langsung ujuk-ujuk, enggak, fasik dulu baru sesat. Siapa mereka itu? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Apa bentuk kejahatannya, kefasikannya? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah sesudah ditegakkannya perjanjian tadi, memutus apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Dia mutus silaturahmi, dia berjanji alastu birabbikum qalu bala, janji mau menyembah Allah, dia nggak mau menyembah Allah, dia nggak mau sholat, dia mutus silaturahmi. Maka mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu apa natijahnya? Itulah orang-orang yang rugi, disesatkan sama Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Jadi di situ dulu, mutus silaturahmi minimal nggak dapat rezeki. Mutus silaturahmi, dia biasanya berbuat baik kepada saudaranya, nggak mau berbuat baik. Kalau punya kebutuhan, pertolongan nggak ditolong. Kenapa? Mutus silaturahim. Tambah lagi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu man yasha wa yaf'alullahu ma yasha. Ni yusabbitullah, Allah menetapkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan perkataan yang mantap, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirat, di dunia maupun di akhirat. Karena miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu, yudhillullahu dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, yang berbuat durhaka. Jadi disesatkan karena durhaka, karena zalim. Jadi nggak ujuk-ujuk. Kesesatan itu adalah akibat. Yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat atas sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah menguatkan hati orang yang beriman, ditambahkan keimanannya, diteguhkan kalimat tauhidnya. Lalu terhadap orang-orang yang fasik, yang zalim, yang durhaka, Allah sesatkan dia. Kenapa? Dia fasik dulu. Jadi itu natijah.
Belum cukup, surat Ghafir disebut juga surat Al-Mu'min ayat 35. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah menutup yatba'u, taba. Jadi mengunci ala kulli qalbin mutakabbirin, kepada orang-orang yang hatinya congkak, takabur, sombong, jabbar, semenang-menang. Karena orang itu semenang-menang, congkak, takabur, sombong, maka Allah tutup hatinya. Fir'aun sombong, congkak, bahkan dia ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tinggi katanya. Apa natijahnya? Ditutup hatinya, dikunci, dikasih petunjuk, hidayah, mukjizat, nggak mempan itu. Nabi Musa tongkat berubah jadi ular, wah itu mah sihir, dia bilang. Setelah tenggelam baru dia mengatakan beriman, aku beriman dengan imannya Banu Israel, wa ana minal muslimin, aku berserah diri. Jadi Fir'aun dalam bahasa Al-Quran sebenarnya sempat berserah diri, aku ini muslim, tapi udah terlambat, sudah ya tagor-gor, sudah ditenggorokan. Baru sekarang ditanya, baru sekarang, kemarin kemana? Seandainya sejam sebelumnya aja deh. Tapi enggak, udah mau tenggelam, udah mau mati baru aku sekarang berislam, terlambat. Kita bersyukur Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang berislam, beriman sebelum ajal merenggut kita. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jadi ditutup hatinya karena sombong, karena congkak, semenang-menang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Setelah mereka berbuat sesat, maka Allah sesatkan hati mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, yang jahat. Jadi karena dia berbuat sesat, Allah tambahkan kesesatan itu dan Allah nggak berikan hidayah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan demikian. Setiap kamu berbuat dosa ada noda hitam di hatimu. Jangan beranggapan demikian bahwa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat. Jadi hati ini ada karat-karatnya. Setiap kita berbuat dosa fasik ada karatnya, tambah nodanya. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi dzikrullah. Setiap satu itu ada pencucinya. Dan pencuci hati yang berkarat adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Dengan ta'lim begini nih dicuci hati kita, dibersihkan, maka tambah bercahaya, tambah semangat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum tanya jawab, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan Allah telah menutup hati mereka bikufrihim, karena kekafiran mereka. Jadi mereka kafir baru ditutup, nggak ujuk-ujuk tutup, nggak, karena kafir ditutup. Dan tidaklah beriman kecuali sedikit. Maka kita bukakan, semoga Allah selalu buka pintu hati kita menerima ilmu dan hidayah, sehingga semakin hari tambah kebaikan, tambah dekat sama Allah, tambah keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat yang mau nanya persilakan. Silakan, monggo. Ya. Bagaimana dengan istidraj?
Istidrat itu masalah kenikmatan duniawi. Orang nggak sholat, nggak ngaji, rezeki lancar, sehat. Nah, istidrat, dikasih nikmat terus sebanyak-banyaknya, seperti dipancing, dikasih umpan. Lele dikasih umpan ini, lele mau diambil sebenarnya dia. Hatta idza farihu, ketika mereka lagi senang-senang, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, lagi pesta pora, diambil tiba-tiba, baru dia nyesal senyesal-nyesalnya. Kembalikan kami ke dunia, dunia sudah enggak ada. Jadi ada orang-orang yang lalai kepada Allah, dikasih nikmat sebanyak-banyaknya, semakin lalai, ditambah jabatannya, ditambah rezekinya, sehat nggak mati-mati kayak Fir'aun, Namrud, itu lalai, dikasih istidraj. Maka kalau kita kok maksiat tapi dibukakan pintu rezeki selapang-lapangnya, hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Rezeki itu wallahu yaqdiru may yasha wa yabsutu may yasha. Allah melapangkan yang dikehendaki, Allah menyempitkan yang dikehendaki. Kita pernah membahas tentang rezeki. Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq. Manusia hanya bisa berusaha, hakikatnya Allah yang memberi. Tapi ketika ada orang yang dia jauh dari Allah, kok rezekinya lapang, kok sehat, istidraj, nanti ada saatnya diambil dengan tiba-tiba, faidahum mublisun. Tapi kalau ada orang sudah soleh, sudah baik, rezekinya seret, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin tahajud, seret rezekinya. Halo, ada nggak? Sudah banyak doa tapi kayaknya kok belum diijabah, ada nggak? Nah, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pembagian. Orang-orang pada iri, dikasih pembagiannya itu banyak. Semua orang sudah menerima kebaikan itu, lalu ditambahkan lagi, ini niat apa ini? Kok dapat bagian banyak banget? Ini doa-doa yang dulu belum diijabah. Dulu rajin ngaji, rajin sholat, rajin doa, belum diijabah. Maka orang ini menjadi orang yang paling seneng. Ketika yang lain itu pada ngelihat, ngiri, ya Allah, kenapa dulu engkau ijabah, kenapa enggak engkau berikan sekarang aja? Dulu kenapa engkau ijabah? Yang lain ngiri sama dia, kenapa dia dulu belum diijabah? Jadi doa-doa itu menjadi simpanan kebaikan di hari kiamat nanti. Ada yang dikasih langsung, ud'uni astajib lakum. Ada yang diganti, ada yang dihindarkan dari keburukan, ada yang disimpan buat di hari kiamat nanti. Kalau begitu kata sahabat, kami terus berdoa, kami akan banyak berdoa, rahmat Allah lebih banyak, simpanan Allah lebih banyak. Teruslah. Jadi doa itu bukan masalah ijabah nggak diijabah, tapi kita sebagai hamba yang harus selalu mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ini merasa butuh sama Allah. Itu yang diharapkan, kamu selalu butuh sama Allah. Jadi nggak benar kata-kata Allah itu sudah tahu isi hati kita, nggak usah minta. Bukan begitu. Masalahnya doa itu adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Jadi bukan masalah ijabahnya, kita lagi doa itu kita lagi ibadah. Semakin banyak doa, makin banyak ibadah. Maka yang utama kalau doa bukan masalah mintanya, perbanyak memujinya, perbanyak memuji Allah, perbanyak sholawat sama Rasulullah, mohon ampun, mintanya dikit aja, bagusnya gitu. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.